Adik-adik remaja, baik putra maupun putri yang sama-sama kami cintai dan kami banggakan, melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, yaitu mengenai larangan dalam mengerjakan sholat. Sholat merupakan hukum bagi setiap individu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Ada yang tahu? Fardu ain, kewajiban masing-masing, nggak bisa diwakili. Ya, sholat itu adalah fardu ain. Kita mau sholat nih, ya, ada teman mau kemana sholat jamaah, nitip ya, boleh gak nitip? Nggak bisa, itu kewajiban masing-masing. Nah, kewajiban masing-masing itu nggak bisa diwakilkan. Kewajiban pribadi perorangan itu nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hukumnya dosa. Nah, karena memang sholat itu kewajiban fardu ain, bukan berarti tidak ada larangan untuk mengerjakannya itu di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Biasanya sholat tempatnya di mana? Di masjid. Kemudian di mana? Musola. Kemudian di majelis taklim. Kemudian di rumah. Itulah tempat-tempat yang bisa dipergunakan dan layak untuk kita mengerjakan sholat fardu ain, sholat yang 5 waktu. Tapi ada juga larangan-larangan yang ditetapkan untuk kita nggak sembarangan mengerjakan sholat 5 waktu, walaupun itu kewajiban. Ada larangan-larangan tertentu. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu lalu, larangan-larangan dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Pertama dari segi tempat, yang kedua dari segi apa? Kondisi, yang ketiga dari segi perbuatan. Kemarin yang sudah kita bahas minggu lalu, dari segi tempat udah berapa? 4. Makruh mengerjakan sholat di tempat pemandian umum, di kolam renang. Yang kedua, makruh dilarang mengerjakan sholat di tempat pengembalaan hewan. Yang ketiga, dilarang atau makruh kita mengerjakan sholat di tempat penyembelihan hewan. Yang keempat, makruh kita mengerjakan sholat di tempat pekuburan. Nah, sekarang kita lanjut larangan mengerjakan sholat yang dimakruhkan walaupun itu fardu ain, makruh bagi kita untuk mengerjakannya, dilarang untuk melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan mengerjakan sholat di tempat yang ke-5. Larangan ini hukumnya makruh, mengurangi nilai-nilai pahala yang telah diberikan oleh Allah setiap manusia mengerjakan ibadah sholat. Apa yang kelima? Yang kelima adalah dilarang, dimakruhkan, yaitu wassolatu fit thariq, sholat di jalanan, gitu ya. Mengerjakan sholat di jalanan hukumnya makruh, dilarang, gitu ya. Mungkin kalau ini biasanya terjadi di hari raya apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Atau ada juga mungkin acara-acara tablik akbar, acara-acara apa? Maulid dan lain sebagainya, gitu. Nah, sholat biasanya pengurus yang mengadakan acara itu nutup apa? Jalanan. Nah, sholat yang kita lakukan di jalanan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kenapa makruh?
berisik. Betul, cuma kurang tepat. Kemakruhannya kenapa? Disebab kelarangannya mengerjakan sholat di jalanan apa? Banyak najis, banyak kotoran. Itu bisa diakalin pakai apa? Bisa diakalin pakai apa? Pakai karpet atau pakai apa namanya yang ini, terpal ya? Pakai tenda bisa. Betul, bisa. Alasannya banyak kotoran, banyak najis, bisa. Tapi bisa diakalin pakai apa? Pakai tenda, ada pakai apa namanya? Pakai terpal atau pakai karpet, atau berisik tadi juga bisa. Itu ilatnya. Dan yang lebih tepat lagi, ilat sebab kemakruhannya itu apa? Ngeganggu fasilitas umum. Coba kalian lagi jalan, ditutup lagi. Terganggu nggak? Ngegerendeng nggak dalam hati? Yang tadinya harusnya kita cepat nyampe, jadi muter jauh. Nah itu letak kemakruhannya. Kenapa? Sholat di jalanan itu dilarang. Gitu. Paham ya? Jadi nggak boleh mengerjakan sholat di jalanan. Hukumnya dilarang. Larangannya itu larangan makruh. Nah kalau sesuai dengan sunnah, kalau mau jangan di jalanan, kalau mau di lapangan. Karena di dalam kitab karangan Syekh Muhajirin Muassis, pendiri pendiri pesantren Anida, beliau di dalam kitab karangan itu menulis tentang Nabi mengerjakan sholat di lapangan. Di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram yang dikarang oleh Kiai Muhajirin, yaitu kitabnya Misbahul Zulam. Syarah kitab Bulughul Maram, kitabnya Misbahul Zulam. Di sana beliau menulis Nabi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu biasanya di lapangan, gitu. Di lapangan. Kenapa Ustaz? Di lapangan, bukannya lebih afdal di masjid, gitu ya? Kenapa? Kalau di masjid kayak karena masjid Nabi dulu kecil, nggak kayak sekarang. Ya, masjid Nabi dulu nggak ada apa? Nggak ada atasnya, nggak ada atapnya, cuma sekedar apa? Dinding-dinding yang terbuat dari pelepah korban, gitu. Bawahnya juga belum keramik kayak sekarang, bawahnya masih pasir, gitu. Makanya para sahabat kalau sujud di sini hitam nih. Kenapa? Karena sujudnya di atas pasir, panas, gitu. Kalau orang zaman sekarang sujudnya di karpet, jidatnya hitam dari mana? Gitu. Lah karpet empuk, nggak ada yang nggak ada yang keras. Nah jadi Nabi ketika Idul Fitri, Idul Adha, karena masjidnya nggak muat, dialihkan sholatnya di lapangan. Nah kalau di lapangan nggak makruh, karena apa? Ada contoh dari Nabi. Nah ini sholat di jalanan makruh karena mengganggu ketertiban fasilitas umum. Berapa tuh? 5 ya. Lanjut. Sekarang larangan sholat yang ke-6. Wassalatu fil kanisati wal bi'ah. Sholat di dalam gereja, kanisah, wal bi'ah, dan sinagog. Ya. Sholat di dalam gereja dan di dalam sinagog. Sinagog itu ini rumah ibadah orang Yahudi, namanya sinagog. Dan kalau Nasrani apa? Kalau Nasrani apa? Gereja. Kalau Islam masjid. Kalau Hindu wihara apa pura? Nah, kalau Buddha wihara gitu ya. Nah kalau orang Yahudi namanya bi'ah, sinagog. Itu nama tempat-tempat rumah ibadah agama masing-masing.
misalkan kita nih, nah gitu ya, sholat di dalam gereja atau di dalam sinagog atau di pura, maka hukum sholatnya itu adalah makruh, ya. Hukum sholatnya itu dilarang. Orang masjid banyak kok, musolah banyak, gitu ya. Kenapa sholat di dalam gereja? Nah, dilarang bagi kita untuk sholat di dalam, intinya gini, sholat di tempat rumah ibadah agama lain hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang, yaitu apa? Larangannya makruh. Kan sempat Sayyidina Umar bin Khattab pada saat kunjungan ke Baitul Maqdis, beliau saat itu jadi khalifah, ditawarkan oleh pendeta gereja untuk mengerjakan sholat di dalam gereja. Oh enggak, saya enggak mau. Nanti diikuti oleh umat terkemudian bahwa sholat di dalam rumah ibadah agama lain itu dibolehkan. Saya memilih sholat di mana? Tempat Nabi kami saat itu Isra Mi'raj dan sholat bersama para nabi-nabi terdahulu. Saya tunjuk tuh. Akhirnya apa? Di Masjidil Aqsa. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan sahabat yang lain, bersihkan dan rapikan, jadikan masjid ini tempat kita untuk sholat berjamaah. Nggak layak, nggak pantas tempat berpijaknya baginda Rasulullah ini apa? Banyak sampah gitu, kotor, bersihin. Masih tanah lapang, ya masih bebatuan gitu, belum kayak sekarang Masjidil Aqsa gitu. Kenapa dibilang Masjidil Aqsa? Karena masjid artinya tempat sujud. Saat itu Nabi sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat sujud di tempat itu. Yang sekarang jadi Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Belum ada bangunan dulu mah. Ya masih banyak bebatuan dan tanah pasir gitu. Nah, jadi sholat di gereja atau intinya di dalam rumah ibadah agama lain hukumnya dilarang. Larangannya larangan makruh. 6. Selanjutnya yang ketujuh, wassalatu fil maudhi'il maksi. Salat yang kita kerjakan di tempat-tempat maksiat. Ya misalkan kalian lagi nonton konser musik gitu ya. Nonton konser musik atau nonton apa? Nonton XX1 ya. Nonton apa? 21 gitu. Salat di dalam tempat-tempat maksiat, maka hukumnya ada apa? Makruh. Pak Ustadz, kok konser musik tempat maksiat? Pak Ustadz, kok bioskop tempat maksiat? Tempat maksiat dari mana Pak Ustadz? Gitu ya. Nah, tempat maksiatnya itu karena bercampurnya, berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gitu. Artinya tempat yang bercampurnya, berbaur jadi satu, besok-besokan ya, dempet-dempetan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hukumnya adalah itu tempat maksiat gitu. Nggak boleh. Nah, kalian habis nonton XX1 ataupun habis nonton konser musik gitu ya, sholat di tempat itu yang ada musolahnya atau masjidnya, maka hukumnya adalah makruh. Nah, ini buat para perempuan nih. Yang selanjutnya, wassalatu fil maudhi'iyah, wassalatu fisuqi. Salat, mengerjakan salat hukumnya dilarang kalaulah dikerjakannya di pasar. Gitu. Pasar itu bukan kayak pasar bambu kuning, bukan. Kalau kayak pasar bambu kuning bingung mau di mana. Gak ada tempat sholat. Artinya pasar di sini bisa mall, ya, mall metropolitan atau Grand Med atau apa, Giant dan lain sebagainya. Tempat kita suka belanja. Ibu-ibu ataupun para perempuan suka apa? Belanja. Setelah selesai belanja, wah, belum makan nih, gitu ya. Udah sholat dulu dah sebelum makan, gitu ya. Sholat dulu di musola, di dalam mall, di dalam pasar.
Nah, maka sholatnya itu yang dikerjakan hukumnya dilarang. Larangannya larangan makruh. Makruh, sah sholatnya tapi makruh. Ustaz, gimana kalau sholatnya di rumah aja? Kalau memang kecandak, ya, kalau memang keburu, waktunya lebih bagus, lebih afdol di rumah. Misalnya kalian habis belanja nih, habis dapat uang lebaran misalkan gitu ya. lebaran kan baru pegang duit tuh, jalan-jalan tuh belanja yuk kok, hari-hari gitu. Belanja hari-hari. Dari apa? Dari waktu jam 2 siang misalkan. Ke hari-hari belanja mas bareng-bareng sama teman. Habis belanja makan deh tuh. Makan habis belanja capek, terus kemudian masuk selesai jam 5. Jam 5. Wah, jam 5 kita belum sholat nih gitu ya. Kita belum sholat. Yaudah, kita sholat dulu, habis sholat baru makan. Atau sholatnya di rumah aja, makan dulu, ntar habis makan langsung buru-buru pulang, sholat di rumah. Ya kan dari BCP kemarin naik motor kan sebentar, paling 5 menit gitu ya. Kalau pulang ke Kayu Ringin, kan maghrib jam 6 kurang 5, kalian makan paling 15 menit lah, pulang nyampe rumah setengah 6, masih ada waktu sholat asar. Lebih abdol pulang dulu, lebih abdol pulang sholat di rumah daripada sholat di mall gitu, di pasar swalayan. Kenapa? Karena hukumnya makruh, mengurangi nilai pahala. Itu kalau keburu ya, kalau kecandak. Tapi kalau nggak kecandak, nggak keburu, udah sholat di sono ya, nggak apa-apa. Sholat di dalam mall, di musola hari-hari gitu. Daripada nanti kagak sholat gitu, daripada nanti kehabisan waktu, mending yang sholat dilakukan di dalam mall walaupun hukumnya makruh. Kemudian yang ke-9, larangan kita mengerjakan sholat yaitu wassalatu amama adamiyyin, sholat di depan orang. Sholat di depan orang. Kalian nih lagi ngaji nih begini gitu ya, ada yang datang sholat ada kemari gitu ya, atau kita lagi ngobrol nih begini, ada yang sholat ngadep, memang kiblat ke sono, dia sholat, kita pada ngobrol gitu ya, itu makruh. Sholat menghadap di depannya ada orang, itu dilarang, makruh. Kenapa makruhnya? Kenapa dilarangnya? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa? Hah? Gimana? Bisa ngerusuh? Iya betul. Maksudnya alasan nggak bolehnya apa? Seolah-olah jadi nyembah manusia gitu, makruhnya. Makanya nggak boleh gitu ya. Kalau mau sholat jangan di hadapan, ada depannya ada orang gitu. Kalau mau apa? Dialingin pakai tembok, atau dialingi pakai hordeng gitu ya. Ini makruh kita sholat di depan kita ada orang, makruh. Larangannya larangan makruh. Jadi tempat sholat yang di depannya ada orang. Yang berikutnya yang ke-10 al-iqam. Wal iqam, sholat di tempat al-iqam. Ya, apa itu al-iqam? Wa huwa ittikhadul musalli mawdi'an yusalli fihi wa la yantaqilu anhu ila ghairihi. Iqam itu adalah menetapkan tempat sholat di fasilitas umum buat dirinya sendiri, buat dirinya pribadi. Ini biasanya kita nih, perempuan-perempuan atau laki-laki nih, biasanya perempuan ada yang sering mah kalau terawih udah nyidekin ya, ngetepin duluan, naruh apa, sejadah sama mukena. Udah ya, ini tempat gua ya, jangan ditempatin gitu. Itu namanya al-iqam, nyidekin. Memilih tempat khusus
buat diri sendiri di tempat umum, di masjid terutama gitu. Tak boleh itu. Sholatnya hukumnya apa? Makruh. Walaupun jamaah, gitu Pak. Walaupun jamaah. Kemakruhannya apa? Nyidekin. Kenapa? Nggak boleh. Karena ini fasilitas umum. Bukan masjid, bukan punya dia. Masjid bukan punya yang nyidekin. Walaupun dia datang duluan, gitu. Jadi mana aja sholat mah nggak perlu apa? Oh tempat gua ya tuh ya di pojokan, nggak boleh ditempatin. Nah orang yang sholat nyidekin itu makruh, dilarang, nggak boleh. Yang mana? Oh ini mah beda kasus itu mah. Ya misalkan khotib nih, khotib Jumat, kagak dikasih tempat sini, khotib di mana duduknya? Itu beda kasus, beda. Atau pengurus gitu ya, yang bagian apa? Ngurusin ini dah masjid. Nah, masa kagak ada tempat di depan, dia di belakang gitu ya? Itu malah beda kasus. Ini maksudnya orang biasa nitipin tempat. Nah kalau ustadz kagak dikasih tempat khusus yang khotib Jumat, lebih enggak. Bagaimana naiknya? Dia kalinya nama apa? Sama jamaah. Masa di belakang yang khotib? Beda kasus. Ini yang dimaksud orang biasa, bukan petugas, bukan pengurus, tapi sholat berjamaah didekin tempat. Gitu. Itu dilarang. Tapi kalau di rumah sebaliknya Bang Jun. Kalau di rumah justru dianjurkan kita al-iqam, mengkhususkan tempat buat ibadah. Gitu. Kan biasa kita suka punya musola-musolahan ya di rumah tuh. Kamar kecil dijadiin apa? Musola gitu. Kamar dijadiin khusus tempat sholat. Nah itu kalau di rumah boleh, dianjurkan malah. Tapi kalau al-iqam mengkhususkan tempat untuk sholat di masjid atau di musola, itu hukumnya dilarang. Kemudian larangan mengerjakan sholat yang ke-11 adalah was-sholatu musawiyan lil imam fil mauqifi, sholat yang dilakukan sejajar berdiri dengan imam, itu dilarang, makruh. Paham nggak sejajar dengan imam? Ini contoh yuk biar paham, yang laki sini satu yuk. Jadi tumit ini apa, nggak boleh sejajar. Kalau sholat ketimbang berdua orang jamaahnya posisinya begini, ini nggak boleh, ini boleh nih gitu ya. Jadi kakinya nggak sejajar, masih imam yang di depan. Yang tadi dimakruhkan, yang dilarang kalau kakinya sejajar. Nah gitu, makmum sama imam sejajar, mata kakinya sejajar gitu. Nah ini nggak boleh nih. Nah dilarang walaupun sholatnya jamaah makruh gitu. Kenapa? Karena kakinya sejajar. Yang boleh tadi munduran. Segitu. Paham ya? Dah. Itu aturan sholat berjamaah kalau dilakukan cuma 2 orang. Nggak boleh sejajar. Ya kalau jamaah banyak sih nggak mungkin sejajar. Nggak mungkin. Pasti di belakang semua gitu. Ya, Pak Ustadz ulangi. Dari segi tempat itu ada berapa? Ada 11. Sholat di pemandian atau kolam renang nggak boleh. Yang kedua, sholat di tempat pengembalan hewan nggak boleh. Yang ketiga, sholat di tempat penyembelihan hewan nggak boleh, dilarang. Yang keempat, sholat di pekuburan. Yang kelima, sholat di jalanan. Yang keenam, sholat di sinagog. Yang ketujuh, sholat di tempat maksiat. Yang kedelapan, sholat di pasar. Yang kesembilan, sholat di hadapan orang. Yang kesepuluh, sholat di tempat khusus yang dijitekin gitu ya, yang dicidekin. Yang ke-11, sholat sejajar dengan imam. Sholat dilarang kita kerjakan dalam tempat yang tadi telah disebutkan. Nanti insya Allah kita lanjut sholat yang dilarang dari segi kondisi ya, misalnya pengen kencing, nahan buang air besar, ngantuk dan lain sebagainya, itu ya. Itu dalam kondisi dibolehkan atau tidak kita mengerjakan sholat seperti itu.